Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, sedulur-sedulur, topik kita kali ini adalah kekecewaan yang sesungguhnya justru karena kecewa itu meningkatkan derajat kemuliaan kita. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita mungkin dalam kehidupan ini sering dihadapkan pada dua hal ya, mungkin kecewa dan tidak kecewa. Kalau kecewa itu rasanya hati tidak nyaman, kalau tidak kecewa itu rasanya hati nyaman. Kita sering dikecewakan oleh anggota keluarga kita, mungkin kita yang ayah dikecewakan oleh anak-anak kita, mungkin yang bapak suatu saat dikecewakan oleh pasangan kita, demikian juga ibu-ibu mungkin dikecewakan oleh suaminya, atau pimpinan dikecewakan anak buahnya, atau anak buah dikecewakan atasannya. Pertanyaannya adalah mengapa kita kecewa? Kan begitu ya. Yang justru kalau kekecewaan itu kita rawat, kehidupan kita tidak nyaman. Padahal hidup kita sekali kan ingin nyaman. Dan Allah menyukai orang-orang yang hidupnya nyaman, karena dengan nyaman itu timbul rasa syukur. Maka sebisanya kecewa ini harus kita obati dengan diri kita sendiri. Yang ini barangkali memberikan tip ya, supaya kita tidak gampang kecewa. Kalaupun kecewa juga akan berubah menjadi kenyamanan. Sahabat-sahabat, kita kecewa itu karena kita menaruh harapan terhadap seseorang ya. Bisa jadi orang tua merasa kecewa kepada anaknya karena berharap sesuatu dari anak-anaknya. Bisa jadi juga istri kecewa kepada suami karena istri itu memiliki harapan tertentu dari suaminya. Demikian juga suami kecewa pada istri karena sang suami punya harapan kepada istrinya. Harapan-harapan itulah yang sebenarnya harus kita minimalisasi. Jadi berharap kepada manusia, berharap kepada orang lain itu nanti ujungnya pasti kecewa. Karena kalau harapan itu tidak terwujud, pastilah kecewa itu datang. Jadi misalnya saya berjanji kepada salah satu teman, nanti kita jam 11 siang makan siang di tempat ini ya, untuk membicarakan kegiatan pekerjaan yang akan kita lakukan. Saya sudah datang di sana pukul 11, saya tunggu tidak datang, saya hubungi melalui handphone tidak diangkat. Ini akan otomatis saya kecewa. Otomatis akan kecewa. Karena apa? Saya sejak awal sudah berharap dia akan datang, dia akan menepati janji, dia akan menskenarokan di pukul 11 itu perjumpaan dengan saya. Nah, kalau kita sudah terlanjur kecewa seperti ini, itu bagaimana? Mindset pikiran kita adalah bukan dari jalan pikiran kecewa kita. Maka kita bisa sedikit menurunkan tensi kekecewaan kita dengan kita berpikir, oh iya ya, siapa tahu dalam perjalanan ke tempat ini yang sesuai dengan janji, dia di perjalanan memiliki kendala yang hari ini handphonenya tidak bisa dihubungi. Atau saat ini dia punya kepentingan yang lebih penting dari perjumpaan untuk menepati janji dengan saya di tempat ini pukul 11 ini ya. Sehingga wajar kalau dia tidak datang. Ini barangkali akan menurunkan tensi kekecewaan kita.
Jadi apa yang bisa kita pelajari dari cara berpikir ini bahwa eh, kita kalau sudah terlanjur kecewa, jangan kemudian tuntutan-tuntutan yang dalam diri kita itu kita perbesar, tetapi kita perkecil dengan cara melihat sudut pandang sumber kekecewaan itu yang kita toleransi. Mentoleransi penyebab kekecewaan itu menjadi obat, dan ini kalau bisa men-setting maka hidup kita akan tidak begitu sering kecewa ya. Nah, misalkan berharap eh, mungkin teman kita bisa berbuat baik dengan kita. Kalaupun teman kita tidak berbuat baik, ya kita rileks saja. Ada alasan mereka tidak bisa berbuat dengan kita sehingga kita tidak kecewa. Yang ketiga, justru kekecewaan itu akan meningkatkan nilai rohani kita sesungguhnya. Maka dengan kita sering dikecewakan oleh siapapun dalam hidup ini, oleh orang di sekeliling kita, maka kita sudah punya satu rumus dalam hidup. Memang interaksi sosial, hubungan sosial dalam hidup ini memang selalu bertabur kekecewaan itu. Yang tidak mengecewakan kita itu hanya Tuhan kita. Sehingga dengan kita andai kata banyak terlanjur kecewa pada orang lain, kita akan punya kesadaran pada kejiwaan kita. Oh iya ya, wong memang manusia yang berhubungan dengan saya itu penuh keringkihan, penuh ketidakmampuan. Yang maha kuat, yang maha tidak ringkih itu Tuhan Allah kita. Maka kemudian kita menarik diri pada kehiruk pikuan komunitas sosial ini sehingga kita lebih intens berhubungan secara intim dengan Tuhan kita. Itu yang membuat kenyamanan dalam kehidupan kita, teman-teman. Insya Allah kekecewaan kita akan musnah manakala satu kita ya berharap dengan orang lain tapi tidak terlalu, kapasitasnya tidak 100% harapan kita pada orang lain. Orang lain berjanji pada kita, misalnya ketika kita sedang memberikan hutang dan dia akan membayar pada jatuh tempo tertentu, ya itu jangan selalu dibundeli atau dibuat rumusan pasti dia bisa mengembalikan sesuai dengan tempo, itu tidak. Nah, jadi menurunkan tidak 100% harapan itu karena memang manusia itu ringkih, tidak kuasa apa yang akan terjadi dia lakukan, dia tidak mampu menentukan dirinya, sehingga dengan tidak terlalu berharap pada orang lain maka kita tidak mudah kecewa. Yang kedua, jika kecewa itu sudah terjadi, ya kita mentoleransi sumber kekecewaan itu. Toleransi atau menggunakan cara berpikir, bukan cara berpikir kita, tapi cara berpikir dari orang yang membuat sumber kekecewaan itu yang akan menurunkan tensi kekecewaan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, sungguh kekecewaan kita itu akan mendatangkan kemuliaan kita kalau kita kemudian menarik diri dari banyak sumber kekecewaan hidup itu dan kita menjalin hubungan yang lebih intim dengan yang tidak pernah memberi kekecewaan kita, yaitu Tuhan Allah kita. Betapa kita sudah banyak maksiat, betapa kita sudah tidak atau sering melakukan pelanggaran-pelanggaran, tetapi Allah selalu mentoleransi kita, masih diberi kesempatan hidup, masih diberi kesempatan cukup rezeki, masih diberi kesempatan bisa berpikir, masih diberi kesempatan melakukan hal-hal kebaikan yang semuanya itu karunia yang terbesar bagi kita, yang meskipun kita sering mengecewakan Tuhan kita, tetapi Allah selalu tidak pernah mengecewakan kita. Salam kebajikan, salam sekali hidup tidak pernah kecewa.
Salam, semoga sahabat-sahabat, sedulur-sedulur senantiasa hidup dalam keharmonian semesta alam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.